Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan kitab Al-Ilm, dan kita memasuki bab yang ke-37. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, babun liyuballighil ilma asy-syahidu al-ghaiba. Liyuballigh al-ilma asy-syahidu al-ghaiba. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighil ilm, hendaklah orang yang mendengarkan suatu ilmu, yang menyaksikan asyahidu, menyaksikan suatu ilmu, hadir dalam majelis ilmu, mendengarkan atau melihat sesuatu kejadian yang mengandung ilmu, menyampaikannya kepada yang gaib, kepada yang tidak hadir, kepada yang tidak mendengarkannya. Qalahu Ibnu Abbas 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan, atau judul bab ini adalah penggalan dari matan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi judul babnya diambil dari potongan dari matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini diriwayatkan secara muallaq, tidak disebutkan sanadnya secara utuh dari Ibn Abbas, dan tidak disebutkan matannya secara utuh. Yang jelas intinya bab ini berkaitan tentang perintah dari Nabi SAW kepada orang yang mendengarkan suatu ilmu, yang hadir dalam suatu majelis ilmu, untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Perintah ini hukum asalnya perintah wajib. Hukum asalnya perintah adalah wajib apabila ilmu yang kita dengarkan itu perkara yang wajib diketahui oleh setiap orang. Perkara-perkara wajib yang wajib dilakukan atau yang wajib ditinggalkan. Berarti wajib kita menyampaikan supaya orang tidak terjerumus kepada pelanggaran terhadap perbuatan meninggalkan yang wajib karena tidak tahu, atau melakukan yang haram karena tidak tahu. Berarti ini punya wajib disampaikan. Tapi perkara-perkara yang hukumnya mustahab, artinya ilmu-ilmu yang mustahab, amalan-amalan yang hukumnya sunnah, maka menyampaikannya juga hukumnya sunnah. Menyampaikannya hukumnya sunnah. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan 3 hadis. Satu hadis dari Ibn Abbas yang dijadikan judul bab, diriwayatkan secara muallaq. Kemudian 2 hadis diriwayatkan secara muttasil, dari Abi Syuraih dan dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhum. Adapun hadisnya Ibn Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dengan sanad dan matan yang lengkap di dalam kitab Al-Hajj. Nanti diriwayatkan secara utuh di kitab Al-Hajj. Jadi Imam Bukhari terkadang menyebutkan hadis muallaq karena sudah disebutkan sebelumnya.
Ini sudah disebutkan sanad dan matanya secara utuh. Terkadang nanti akan disebutkan di kitab-kitab yang akan datang. Seperti hadis ini. Kita di kitabul ilm. Kitab al-ilm, nanti kitabul hajj akan datang. Jadi Imam Bukhari hanya mengisyaratkan bahwa judul bab ini adalah penggalan dari matan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti diriwayatkan di Kitabil Hajj bab khutbah fil Mina, artinya ketika Nabi berkhutbah di Mina, ketika Nabi menunaikan ibadah haji. Di situ diriwayatkan dengan sanad dan matan yang lengkap an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa yauman nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa yauman nahar. Nabi berkhutbah di hari menyembelih, hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti ketika Idul Adha. Faqala ya ayyuhan nas. Nabi bertanya kepada para sahabatnya atau orang-orang yang hadir pada saat itu, wahai sekalian manusia, ayyu yaumin hadza? Bertanya Nabi, hari apa ini? Qalu yaumun haram. Hari yang suci. Hari Nahr. Qala fa ayyu baladin hadza? Ini negeri apa ini? Qalu baladun haram. Negeri suci, Mekah. Qala fa ayyu syahrin hadza? Bulan apa ini? Faqalu syahrun haram. Dzulhijjah termasuk bulan haram, dari 4 bulan haram. Qala, Nabi mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sungguhnya darah kalian, pertumpahan darah, wa amwalakum, harta kalian, wa aradakum, kehormatan, haram. Tidak boleh ditumpahkan darahnya orang, diambil hartanya orang. Begitu juga kehormatannya seseorang tidak boleh dinodai. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Itu hari Idul Adha. Fi baladikum hadza, seperti kesucian negeri ini. Fi syahrikum hadza, begitu pula dengan kesucian bulan ini. Fa'adaha miraran, Nabi mengulanginya beberapa kali. Nabi mengulangi ucapannya beberapa kali untuk menegaskan bahwa ini ketetapan yang pasti. Harta, darah, dan kehormatan itu haram. Tidak boleh dirusak. Hartanya orang, darahnya orang tidak boleh ditumpahkan, begitu juga kehormatannya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, menengadah ke langit. Faqala Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, apakah saya sudah menyampaikan apa yang wajib disampaikan oleh Nabi kepada umatnya? Qala Ibn Abbas, fa walladhi nafsi biyadihi innaha la wasiyatuhu ila ummati. Ibn Abbas mengatakan sesungguhnya ucapan ini adalah wasiat untuk umatnya, bukan hanya untuk yang hadir di tempat itu, tapi untuk seluruh umatnya. Kemudian Nabi mengatakan falyuballigh asy-syahidu al-ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. La tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian kembali setelah aku wafat menjadi orang-orang kafir, kembali kepada kekufuran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian memerangi sebagian yang lainnya, membunuh sebagian yang lainnya. Ini lengkapnya hadis Nabi SAW yang dijadikan judul bab oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini, hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas, bagaimana di judul babnya, inti pembahasannya adalah anjuran
seseorang itu menyampaikan ilmu yang dia dengarkan. Jangan kikir menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir. Karena terkadang kita tidak selamanya hadir. Terkadang kita sakit. Terkadang kita ada hajat, ada halangan sehingga tidak hadir, sehingga terluput atau terlewatkan beberapa materi atau beberapa pertemuan. Maka Nabi memerintahkan kepada yang mendengarkan, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Artinya siapa yang mendengar sesuatu dari Nabi SAW hendaklah menyampaikannya. Sekalipun yang dia sampaikan itu hanya satu ayat, hanya satu hadis. Yang jelas dia menyampaikan ilmu yang dia sampaikan. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Berbicaralah atau sampaikanlah tentang Bani Israel tanpa ada rasa khawatir, selama kisah-kisah Bani Israel itu sesuatu yang benar. Nah, terkadang ada kisah-kisah Bani Israel sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, sudah dinasakh hukumnya, atau sesuatu yang bertentangan, atau sesuatu yang sudah diubah oleh Bani Israel. Ada hukum-hukum dalam Taurat atau Injil itu sudah dirubah oleh Bani Israel, sehingga yang sampai kepada kita sesuatu yang sudah menyimpang, sesuatu yang sudah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul mereka. Sehingga seperti ini tidak boleh kita sampaikan. Jadi perintah Nabi mengatakan, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj." Itu menyampaikan tentang Bani Israel sesuatu yang benar, bahwa itu adalah dari Bani Israel, tentang kisah-kisah para nabi dari Bani Israel, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, yang menyampaikan sesuatu dari Nabi padahal itu bukan dari Nabi SAW, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi ini motivasi dari Nabi untuk menyampaikan ilmu, tapi harus hati-hati. Jangan sampai kita sampaikan sesuatu yang menyimpang. Nah, terkadang hadis ini dipahami keliru. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan tentang saya sekalipun satu ayat. Sedangkan dia tidak paham apa yang dia sampaikan. Terkadang penyampaiannya keliru. Ayatnya berkata lain, dia sampaikan lain. Itu tidak bisa. Dia sampaikan seperti yang kita dengarkan. Kalau tidak paham artinya jangan jelaskan, jangan berbicara. Di sini Nabi tidak memerintahkan kita berbicara tanpa ilmu. Sampaikan ballighu anni walau ayat. Ya, satu ayat, jangan dimodifikasi. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, sebagian orang memahami keliru. Makanya di akhir hadis Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Nah, banyak-banyak yang pakai hadis ini biar hadis palsu disebar juga. Dia tidak sambung hadisnya. Ini bahayanya memotong-motong hadis. Jadi ambil hadis bagian depannya saja, ballighu anni walau ayat. Semangat menyampaikan ayat, semangat menyampaikan hadis tanpa ada pemeriksaan. Tidak memeriksa baik-baik. Kalau ayat jelas. Terkadang menyampaikan ayat juga kadang belum bagus cara baca ayatnya. Ya, kalau mau menyampaikan ayat artinya sampaikan seperti ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kamu harus tahu dulu cara bacanya. Jangan sampai kau mengajarkan
ternyata kau mengajarkan dengan bacaan yang keliru. Ya. Karena zaman sekarang Al-Quran sudah tersebar. Ya. Jadi ini di masa Nabi ya, terkadang Nabi turun wahyu kepada Nabi, yang hadir cuma beberapa orang. Yang bersama Nabi pada waktu itu cuma beberapa orang. Sehingga yang hadir ini menyampaikan bahwa tadi turun ayat kepada Nabi SAW. Ayatnya seperti ini. Sehingga yang lain hafalkan ayat-ayat tersebut. Adapun di masa sekarang menyampaikan ayat dari Nabi SAW Al-Quran itu dengan membacanya dengan bacaan yang benar. Terkadang ada orang semangat mengajarkan Al-Quran. Nah, dia sendiri belum bagus cara baca Al-Quran. Faqidu syai' la yu'tihi. Atau perkataan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya, bagaimana caranya mau memberi? Jadi semangat boleh. Dianjurkan semangat dalam menyampaikan. Mau menyampaikan ayat, silakan. Tapi itu, perbaiki dulu cara bacanya. Kalau mau menyampaikan cara bacanya, mengajarkan mengaji, belajar dulu mengaji bagus-bagus. Jangan cuma semangat saja. Karena betapa banyak orang semangatnya besar, tapi kemampuannya tidak ada. Itu juga tercela. Kenapa? Karena hanya akan merusak saja dakwah itu. Kalau ingin menjelaskan maknanya, harus paham betul maknanya. Jangan menyampaikan ayat kemudian ditafsirkan seenaknya saja, semaunya saja. Tafsirkan seperti bagaimana Nabi menafsirkan ayat tersebut. Tafsirkan seperti sahabat menafsirkan ayat tersebut. Karena sebaik-baik yang memahami ayat-ayat Al-Quran adalah sahabat Nabi SAW. Yang sampai kita menafsirkan ayat jauh bertentangan dengan apa yang ditafsirkan atau yang dipahami oleh sahabat Nabi SAW, maka pasti itu nyimpang. Apalagi kalau hanya menebak-nebak. Ini juga banyak juga itu. Metode-metode tafsir di masa sekarang hanya mengandalkan logikanya saja dalam menafsirkan. Itu banyak. Terkadang punya retorika yang bagus. Baca-baca ayat terjemahannya berani beristimbat. Berani sudah menarik kesimpulan hukum dari ayat-ayat tersebut. Ada dalam satu riwayat, tapi diperselisihkan riwayat ini, man qala fil Qur'an bighairi ilm faqad kadzaba wa in kana sahihan. Atau maknanya hadis seperti itu, siapa yang menafsirkan satu ayat tanpa ilmu, maka dia telah berdosa sekalipun tafsirannya benar. Sekalipun yang dia ucapkan benar, tapi dia cuma menebak-nebak saja. Dia tidak punya dasar dalam menafsirkan hadis ayat tersebut. Hanya dia perkira-kirakan saja. Sekalipun yang dia sampaikan itu ternyata benar, tapi dia sudah keliru. Kenapa? Karena dia sudah berbicara tanpa ilmu. Di situ intinya. Tidak ada ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sekalipun yang dia jelaskan itu benar, makna ayat itu betul, tapi dia cuma tebak-tebak saja. Dia tidak pernah mendengar perkataan, tidak ada ucapan Nabi yang pernah dia baca yang sejalan dengan hadis ayat tersebut atau tafsir tersebut, atau perkataan sahabat atau perkataan ulama. Minimal ada ulama yang pernah dia dengar menafsirkan ayat tersebut seperti itu. Dia tidak pernah, tidak ada, cuma hanya menebak kayaknya ayat ini tafsirannya seperti ini. Makanya dia sudah berkata sesuatu tanpa ilmu, dan itu sudah mendapatkan dosa. Ini pentingnya seseorang itu mengetahui apa yang dia ingin sampaikan. Termasuk kata Nabi, hadithu an Bani Israel wala haraj, menyampaikan kisah-kisah Bani Israel. Di sini ada perintah dari Nabi SAW, artinya izin dari Nabi SAW untuk menceritakan tentang Bani Israel, tapi dengan dua syarat tadi itu. Riwayatnya sahih,
Karena banyak-banyak riwayat Bani Israel itu hadis-hadis palsu. Hadis-hadis yang sangat lemah. Riwayat-riwayat Israiliyat. Tidak ada landasannya. Atau tidak ada sanadnya. Kemudian yang kedua, riwayat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak bertentangan dengan kehormatan para nabi dan rasul. Karena terkadang Israiliyat itu bercerita tentang nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Terkadang ceritanya menjatuhkan kehormatan para nabi dan rasul. Kalau dua ini terpenuhi, maka boleh saja menceritakan tentang Bani Israel. Makanya Nabi terakhir kasih penutup hadis ini mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Karena jangan sampai semangatnya menyampaikan tentang Nabi berani berdusta. Apalagi kalau hadis-hadis palsu itu mendukung apa yang dia inginkan. Seperti dalam perayaan Maulid, karena hadis palsu dimakan semua. Yang penting berkaitan. Yang penting mendukung apa yang dia inginkan. Bahkan terkadang jelas-jelas dia mengatakan itu hadis palsu. Nanti tidak paham apa dibilang hadis palsu. Pernah dengar di khutbah mengatakan ini hadis palsu tapi boleh diamalkan. Dari mana? Tidak ada satu pun ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis palsu. Bahkan saya pernah berdiskusi dengan mahasiswa di Mesir tentang satu hadis. Ini hadis palsu. Kenapa hadis palsu? Ini saya dapatkan hadis dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi. Coba itu. Kitab Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi itu kumpulan hadis palsu. Mereka tidak paham apa itu Al-Mawdu'at. Itu karena tidak paham. Menganggap bahwa semua yang dinisbatkan kepada Nabi berarti semua itu adalah hadis Nabi SAW. Maka ini hadis yang diriwayatkan Utsman, hadis palsu. Masa Utsman bin Affan memalsukan hadis? Bukan Utsman bin Affan yang memalsukan hadis. Orang yang meriwayatkan dari Utsman itu yang memalsukan hadis. Jadi kebanyakan orang semangatnya ingin menyampaikan hadis Nabi, ternyata dia sudah terjerumus dalam dosa besar. Karena Nabi mengatakan siapa yang berdusta atas nama saya, baik dia yang memalsukan, bukan saya malsukan, saya cuma dapat dalam buku. Tapi di situ palsu, kau menyebarkannya sama saja. Bagaimana di hadis yang lain yang mengatakan man haddatsa bi haditsin yara atau yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzabin atau fa huwa ahadul kadzibaini. Ada dua riwayat. Siapa yang menyampaikan suatu hadis dan dia melihat, yara, dia mengetahui bahwa itu hadis palsu. Au yura, ada ulama yang mengklaim hadis itu hadis palsu. Bahwa ahadul kadzabin, maka dia salah satu dari pendusta atau salah satu dari dua orang yang mendustakannya, artinya yang membuatnya dan yang menyebarkannya. Dia termasuk yang menyebarkan hadis palsu, maka dia juga sama seperti pemalsunya. Jadi antara yang memalsukan dengan orang yang menyebarkannya, dosanya sama. Dosanya sama-sama memalsukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangat menyampaikan harus dibarengi dengan kemampuan, keilmuan. Kalau tidak tahu, mending diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Khairan artinya dia tahu ini suatu kebenaran, suatu yang benar mau disampaikan. Kalau dia masih ragu, dia tidak yakin, dia tidak tahu, maka mending dia diam daripada menyampaikan. Kemudian keutamaan orang yang menyampaikan ilmu yang dia dengar. Nabi memotivasi supaya kita menyampaikan ilmu yang kita dengar atau yang kita miliki. Terkadang bukan ilmunya, terkadang kita sama-sama hadir. Tapi ada yang paham, ada yang tidak paham. Maka yang paham menyampaikan kepada yang tidak paham. Ya, bisa jadi dia dengar, dia ikut, dia hadir, tapi dia tidak paham apa yang dibilang tadi Ustadz. Nah, yang paham sampaikan. Di antaranya orang yang menyampaikan itu adalah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
Mu'allama artinya dia menyampaikan. Jadi yang menyampaikan ilmu termasuk yang mengajarkannya. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran bukan cuma Al-Qurannya saja, tapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu termasuk bagian dari mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca saja, tapi untuk dipahami. Bagaimana memahami Al-Quran? Dengan ilmu-ilmu yang mendukung. Bahasa Arab termasuk. Nah, caranya kau paham Al-Quran kalau tidak paham bahasa Arab. Nahwu, saraf, termasuk juga. Ajarkan itu ilmu. Maka kamu termasuk dapat dalam kategori ini. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Yang penting niatmu mempelajari bahasa Arab. Itu untuk Al-Quran. Karena banyak orang belajar bahasa Arab supaya jadi TKW. Kerja di negeri Arab. Itu lain niatnya itu. Tapi memang dia niatkan untuk bisa memahami Al-Quran. Belajar fikih, belajar hadis, belajar sejarah, semua ilmu-ilmu agama. Bahkan terkadang ilmu-ilmu dunia juga terkadang dibutuhkan dalam memahami Al-Quran. Terkadang ilmu-ilmu dunia juga yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, terkadang dalam Al-Quran ada juga ilmu-ilmu yang menyinggung sedikit tentang ilmu-ilmu keduniaan. Cuma dalam masalah ini ayatul kauniyah istilahnya, tafsir ayat al-kauniyah. Cuma ulama memberikan batasan jangan terlalu berlebihan. Terkadang ada orang terlalu fokus masalah-masalah teknologinya, masalah sainsnya Al-Quran, tapi dia luput masalah-masalah yang intinya itu masalah akidahnya. Terkadang cocokilogi lah, terlalu dipaksakan sains itu diterapkan dalam Al-Quran, itu tidak boleh. Harus sainsnya itu, keilmuannya itu harus sudah sesuatu yang sudah jelas, sudah pasti. Karena dikhawatirkan jangan sampai sainsnya keliru, karena tahulah ilmuwan itu, ilmu sains itu biasanya berubah. Hari ini benar, besok bisa jadi salah, ada lagi penemuan baru. Nah, jangan sampai penemuannya keliru, ayatnya juga dikatakan keliru. Karena gara-gara sudah terlanjur ditafsirkan, dicocoki loginya. Oh ini, ayat ini sesuai dengan penelitian ini. Ternyata besok-besok penelitiannya keliru, berarti ayatnya salah. Tidak, penelitiannya yang salah. Jangan salahkan Al-Qurannya. Itu. Makanya ada batasannya. Yang jelas, semua ilmu yang bisa mengantarkan kita lebih memahami Al-Quran, itu semua termasuk ilmu yang kita pelajari dan kita dianjurkan untuk mengajarkannya. Kemudian diantaranya juga ketika kita menyampaikan ilmu yang kita dengar, kita mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Pahala orang yang mengamalkan. Kata Nabi, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada hidayah, mengajak kepada kebaikan, dia mendengarkan ceramah, mendengarkan ilmu, dia sampaikan. Kemudian ada yang mengamalkannya, maka pahala yang mengamalkannya itu dia dapatkan. Umpamanya ada orang tidak pernah sholat, dia ceramai, dia nasihati, akhirnya dia sholat. Selama dia sholat dia dapat pahalanya. Karena dia yang menasihati sehingga dia sholat. Jadi sejak dia sholat sampai dia meninggal, dia dapat pahala. Pahala sholatnya. Dia mengajarkan anak kecil membaca suratul Fatihah. Gara-gara dia hafal suratul Fatihah. Maka setiap dia sholat, dia dapat pahala sholatnya. Karena sholatnya tidak sah kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Coba itu, ngajarkan suratul Fatihah. Pahalanya setiap dia sholat, dia dapat pahala. Keuntungan besar. Kemudian Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kadang orangnya sudah meninggal, tapi pahalanya masih mengalir. Kenapa? Karena itu ilmu yang dia sampaikan. Kemudian diantaranya juga, ketika kita menyampaikan ilmu yang kita sampaikan, bisa jadi kita mendapatkan pemahaman yang lebih. Karena kita dengar, pemahamannya setengah. Kita sampaikan kepada yang tidak hadir paham lebih dari kita. Akhirnya kita dapat pemahaman juga. Oh, ini maksudnya.
Nah itu bisa jadi. Bisa jadi yang tidak hadir ini dia sudah pernah dengar yang lain-lain, oh, dia bisa padukan, dia bisa paham lebih baik daripada yang mendengarkan. Makanya Nabi mengatakan apa? Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghahu kama sami'a. Farubba muballighin aw amin sami'i. Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghahu kama sami'a. Naddarallah ada dua penafsirannya ulama. Naddarallah artinya diberikan cahaya di wajahnya. Cahaya di wajahnya, nurun fi wajhi. Ada mengatakan an'amahullah, diberikan nikmat di dunia dan di akhirat. Yang mendengarkan hadis dari Nabi kemudian dia sampaikan seperti yang dia dengar, tidak dia tambah, tidak dia kurangi. Farubba muballighin, farubba muballighin au amin sami. Farubba muballigh, bisa jadi yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengarkan langsung. Lebih paham daripada yang mendengarkan langsung. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, di riwayat lain. Bisa jadi yang menyampaikan suatu fikhi, suatu ilmu, dia sampaikan kepada yang lebih paham daripada dia. Wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, dan dia tidak paham. Tugasnya hanya menyampaikan. Dia sampaikan kepada orang lain, yang lain bisa paham, bisa lebih mengerti. Dan apalagi kalau dalam bentuk diskusi, bentuk diskusi. Saya hadir pengajian ini, begini. Oh ya, saya juga pernah hadir di pengajian yang lain begini. Artinya dipadukan apa yang kita dengar dengan apa yang dia dengar, sehingga pemahaman bisa lebih baik. Muzakarah namanya. Makanya muzakarah ini sejak zaman sahabat Nabi SAW mereka muzakarah. Mendengarkan hadis dari Nabi, mereka berdiskusi apa maksudnya. Seperti hadis Nabi SAW menyampaikan sab'una min ummati yadkhulul jannata bighairi hisab. Ada 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab. Sahabat muzakarah, siapa yang dimaksud? Mungkin ini yang dimaksud. Akhirnya Nabi keluar menyampaikan. Jadi muzakarah itu memperkuat ilmu. Muzakarah itu termasuk menyampaikan apa yang kita dengar. Bisa jadi kawan kita ini dia tidak pernah mendengar atau tidak hadir. Dan dia yang pernah hadir mungkin kita tidak hadir, sehingga kita lebih paham, kita lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Kemudian di antara juga menguatkan ilmu itu sendiri. Kalau kita dengar kemudian kita sampaikan, apa yang kita dengar itu semakin kuat. Nah, itulah keutamaannya ilmu. Kelebihannya ilmu daripada harta. Harta kalau dibagikan habis. Tapi kalau ilmu dibagikan semakin bertambah, semakin kuat itu ilmu. Kita sudah belajar, ajarkan ke orang lain. Itu akan semakin kuat itu ilmu. Kemudian di antaranya juga ini tadi, ilmu itu akan bertambah. Allah akan memberikan keberkahan dari ilmu itu. Allah mengatakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kita mensyukuri ilmu ini dengan menyampaikan pada orang lain. Bagaimana kita senang dengan mendapatkan ilmu, senang kita hadir. Kita ingin orang lain juga merasakan itu, kesenangan itu, merasakan nikmat itu. Merasakan nikmat ilmu yang kita telah dapatkan, kita bagikan kepada orang lain sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Sehingga termasuk dalam ayat la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau ilmu itu kita kikir dengan ilmu, kita paham tidak mau. Mungkin di sini tidak. Dulu kita waktu kuliah terkadang kan ada saingan-saingan, dapat nilai tertinggi, terkadang disembunyikan, ada dia dapat, tidak mau dibagikan ke orang lain. Kikir dengan ilmunya, sehingga tidak berkembang itu ilmu. Kemudian ini juga termasuk pembahasan sebelumnya, bagaimana supaya ilmu itu bisa lestari, bisa tidak diangkat. Karena ilmu itu diangkat oleh Allah ketika itu tidak disebarkan. Tapi ketika ilmu itu tersebar,
banyak majelis-majelis ilmu, banyak tempat-tempat belajar sehingga ilmu itu menjadi luas, menjadi tersebar. Ketika bayangkan kalau seumpamanya di sini nanti akan sebarkan lagi, yang hadir seumpamanya khutbah dia sampaikan kepada keluarganya, berapa banyak yang mendengarkan ilmu itu. Dan alhamdulillah di masa sekarang lebih dimudahkan lagi. Di media sosial tinggal di-share saja. Kadang kita buat status, nukil perkataan ulama, nukil ayat, hadis, dibaca orang-orang banyak. Atau kajian-kajian seperti ini, sudah direkam, tinggal dibagi saja. Terkadang itu pun kikir juga, takut habis kuotanya. Padahal tidak banyak makan kuota ini kalau disebar video-video kajian, terkhusus kajian yang kita hadiri, supaya berani itu ilmunya. Atau apalagi kalau kita kasih komentar sedikit, poin-poinnya. Karena terkadang orang malas juga buka itu, apalagi kalau 1 jam, waduh 1 jam, berpikir kalau film tidak ada masalah, 5 session tidak ada masalah, tuntas biar sampai tengah malam. Tapi kalau pengajian, wah 1 jam berpikir sudah. Makanya lebih suka yang 1 menit, 2 menit, dan potong-potong. Suka yang potong-potong. Makanya kasih komentar, isinya ini kajian ini, supaya orang tertarik baca itu, dengarkan itu. Ya, kasih kesimpulannya atau lihat di menit sekian. Mungkin dia lihat menit sekian, tertarik, terus sampai habis. Itu. Padahal dia cuma mau dengar menit kesekian. Jadi harus kreatif juga. Kreatif. Jadi terkadang mungkin sudah sering share, tidak ada yang like, tidak ada yang komen, malas juga. Dia tunggu like and comment. Akhirnya malas, tidak, sebar saja. Kita tidak tahu siapa yang buka itu. Kita tidak tahu. Bisa kalau Allah menginginkan seorang dapat hidayah gara-gara kita tidak tahu. Bisa jadi tidak ada yang komen, tidak ada yang like, tidak ada. Tapi ada yang baca, tidak ada yang tahu, Allah yang tahu. Dan itu sudah dicatat amalan kita. Jangan kikir menyampaikan ilmu. Besok puasa ini, bisa jadi orang tahu, banyak orang sebarkan. Bisa jadi banyak tapi tidak ada baca kecuali punyamu yang dia baca. Kamu dapat pahalanya. Intinya apa? Jangan kikir menyebarkan ilmu. Yang penting itu saja tadi itu. Jangan sampai kita salah share. Jangan sampai kesesatan yang kita share, kita justru dapat dosanya. Tasabut. Kita sudah yakin ini suatu kebenaran. Apalagi kalau perkara-perkara yang biasa, artinya puasa Senin Kamis, jangan juga yang masalah-masalah khilafiyah juga. Jangan sampai ada yang komen tanya kamu, pusing kamu juga sendiri. Ada yang debat kamu di situ, sakit kepalamu. Jadi jangan juga sebar yang masalah-masalah yang menimbulkan perdebatan, kamu sendiri yang kewalahan. Sampaikan saja yang sudah disepakati. Karena bisa jadi ada orang awam tidak tahu. Ada orang awam tidak ada yang tahu hidayah itu dari mana. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya mirip tapi riwayatnya lain. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsani Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri qala haddatsani Sa'id huwa ibnu Abi Sa'id an Abi Shuraih annahu qala li Umar bin Sa'id. Azan dulu baru lanjut sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
على الصلاة Nah, حي على الصلاة حي على الفلاح nah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Nah. لا إله إلا الله Hati Muhammad. An Abi Shuraih, dari Abu Shuraih radhiyallahu taala an, ini Abu Shuraih namanya diperselisihkan. Ada yang mengatakan Khuwailid bin Amr, ada yang mengatakan Amr bin Khuwailid. Perselisihkan namanya. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Amr. Yang paling masyhur itu Khuwailid bin Amr. Qala li Amr ibn Sa'id. Amr ibn Sa'id ini salah seorang pemimpin dari Bani Umayyah. Dari Bani Umayyah. Gubernur Madinah masa khilafah Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah. Kemudian atas perintah Yazid sebagai khalifah pada waktu itu, ini wa huwa yab'atsu al-bu'uts ila Makkah. Dia mengirim pasukan ke negeri Mekah atas perintah Yazid bin Muawiyah untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mengangkat dirinya sebagai khalifah di Mekah. Tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Kemudian ini Amr bin Sa'id ini dia terbunuh, dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwan tahun 70 Hijriah ketika dia mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Jadi Amr bin Sa'id ini pernah mendeklarasikan di Dimash, mengangkat dirinya sebagai khalifah. Akhirnya diperangi oleh Abdul Malik bin Marwan dan terbunuh. Gitu. Jadi ini Abi Shuraih berkata kepada Amr bin Sa'id ketika ingin mengutus pasukan ke Mekah untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Abi Shuraih mengatakan, "Idzan li ayyuhal amir." Idzan li. Ini adabnya seorang ulama ketika ingin menasihati seorang penguasa. Minta izin. Walaupun Abu Shuraih lebih mulia, sahabat. Sedangkan Amr ini bukan sahabat, tabi'in juga. Bukan ahli ilmu. Tapi dia minta izin. Minta izin kepada Amir. Uhaddithuka qawlan qama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fath. Nabi berdiri ketika di pagi hari ketika Fathu Makkah. Ketika Nabi membebaskan kota Makkah. Sami'tu udhunaya wa wa'ahu qalbi. Saya mendengar langsung dengan telingaku. Wa wa'ahu qalbi. Dan hatiku memahami apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa yang memahami itu adalah hati. Yang memahami itu adalah hati, bukan otak. Otak itu hanya alat saja. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi hati itu yang punya pemahaman. Sama seperti hati yang melihat juga hati. Mata itu cuma alat untuk melihat. Betapa banyak orang yang matanya terbelalak tapi tidak melihat. Karena hatinya ada di tempat lain. Terkadang kita lewat di depannya, dia tidak lihat kita. Kenapa lagi menghayal? Terkadang telinganya bagus, tapi tidak dengar apa yang dibicarakan. Karena dia menghayal. Mau begini mendengar, saya tanya, apa tadi bilang Ustaz? Tidak tahu apa dia bilang. Berarti itu menunjukkan bahwa telinga, mata, pikiran ini itu cuma alat saja. Tapi sebenarnya yang mendengar, yang melihat itu hati semua.
Jadi wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynaya. Dan mataku melihat, kedua mataku melihat, ina takallama bihi, ketika Nabi berkata atau menyampaikan hadis ini. Hamidallah wa athna alaih. Nabi memuji Allah dan Nabi bersyukur, memuji Allah dan memujinya. Tsumma qala, kemudian mengatakan, inna Makkah harramaha Allah wa lam yuharrimhan nas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, artinya menjadikan Mekah sebagai negeri suci. Walam yuharrimhan nas, bukan manusia yang mengharamkannya. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika bihadaman. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di dalam kota Mekah. Wala ya'bida biha syajarah, tidak boleh mematahkan atau memetik pohonnya atau menebang pohonnya. Fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha, kalau ada seseorang yang mengambil alasan bahwa Nabi ketika Fathu Makkah memerangi penduduk Mekah. Kalau ada yang beralasan membolehkan untuk berperang di dalam kota Mekah dengan alasan bahwasanya Nabi pernah memerangi kota Mekah ketika Fathu Makkah, faqulu, maka katakan kepada mereka, innallaha qad adzina li rasulihi wa lam ya'dzal lakum. Katakan bahwa Nabi ada izin dari Allah, sedangkan kalian tidak ada izinnya. Jadi ada perkara-perkara hanya khusus untuk Nabi SAW, tidak untuk umatnya. Karena izin khusus. Wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar. Itu pun kata Rasulullah, Allah mengizinkan saya hanya beberapa saat saja. Beberapa saat saja. Tidak sampai 1 hari penuh peperangan itu. Tsumma adat hurmatuhal yaum ka hurmatiha bil ams. Kemudian hari ini kembali. Nah, kemarin Nabi datang. Sekarang pagi harinya Nabi berkhutbah ini. Pagi harinya Nabi berkhutbah kemarin. Jadi sekarang kesucian, kehormatan kota Mekah sudah kembali seperti kesuciannya di kemarin, hari kemarin, al-ams. Tsumma adat hurmatuhal yaum ka hurmatiha bil ams. Ams itu kalau dia nakirah, dia bermakna ma'rifah. Kalau dia ma'rifah, dia bermakna nakirah. Jadi kalau al-ams berarti kemarin-kemarin, bukan kemarin hari Sabtu, bukan. Kemarinnya, pokoknya sebelum-sebelumnya. Tapi kalau mengatakan ams, kalau ditanya mata jit, kapan kamu datang? Mengatakan ams, berarti 1 hari sebelum hari ini. Ams, 1 hari sebelum hari ini. Tapi mata jit al-ams, artinya mungkin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, pokoknya kemarin lah. Itu al-ams. Al-ams berarti kalau dia beralif lam maknanya nakirah. Kalau dia tidak beralif lam maknanya ma'rifah. Bil kahurmatiha bil ams wal yuballigh asyahidul ghaib. Ini intinya, syahidnya di sini hendaklah yang hadir hari ini menyampaikan kepada yang gaib. Faqila li Abi Syuraih, dikatakan kepada Abi Syuraih, muridnya Abi Syuraih, ya, mengatakan kepada Abi Syuraih, ma qala Amr, apa yang dikatakan Amr ketika kamu nasihati itu, ketika kamu sampaikan hadis ini. Qala, Amr mengatakan, ana a'lamu minka ya Aba Syuraih. Coba itu. Kesombongan, al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Itu hakikatnya kibr. Yang mengatakan ana a'lamu minka. Padahal ini sahabat yang menyampaikan hadis ini, sahabat Abi Syuraih. Sedangkan Amr bin Sa'id ini bukan seorang ahli ilmu, dia cuma gubernur. Tapi mengatakan ana a'lamu minka. Ana a'lamu minka ya Aba Syuraih. Makkah la yu'idhu 'asiyan wala farran bidamin wala farran bi kharbah. Bahwasanya Mekah itu tidak melindungi orang yang durhaka. Menganggap Abdullah bin Zubair ini durhaka karena tidak mau tunduk kepada penguasa di masa itu Yazid bin Muawiyah.
wala farran bidamin, tidak juga orang yang melarikan diri karena telah membunuh. Dia membunuh di luar Mekah, kemudian masuk ke Mekah supaya selamat, tidak dibunuh. Wala farran bi kharibah, tidak juga melarikan diri karena dia mencuri. Dia tuduh ini Abdullah bin Zubair telah mencuri haknya Yazid ibn Muawiyah, mengaku sebab yang diangkat sebagai bukan khalifah karena dia sudah menjadi kerajaan pada waktu itu. Nah, setelah Nabi Muawiyah meninggal, diserahkan kepada anaknya sehingga menjadi kerajaan, sudah bukan lagi khilafah. Makanya ulama mengatakan Abdullah bin Zubair itu yang berhak menjadi khalifah, yang lebih berhak menjadi khalifah, lebih utama menjadi khalifah daripada Yazid bin Muawiyah. Tapi ya namanya juga fitnah, namanya fitnah kekuasaan, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Intinya apa? Di sini Nabi SAW memerintahkan untuk menyampaikan yang hadir, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian hadis yang ketiga, Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad bin Usama qala haddatsana Ayyub atau Hammad bin Zaid qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub As-Sakhtiyani an Muhammad ibn Sirin an ibni Abi Bakrah Abdurrahman ibnu Abi Bakrah an Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith Bakrah Nufai ibn al-Harith. Dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan atau Nabi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan tentang Nabi bagaimana kejadiannya, bagaimana ketika Nabi di Mina. Ini kejadian di Mina sama seperti hadisnya Ibn Abbas. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian. Qala Muhammad di sini Muhammad ibn Sirin. Wa ahsibuhu qala wa a'radakum. Ya, fa inna dima'akum wa amwalakum. Muhammad ibn Sirin mengatakan sepertinya juga mengatakan wa a'radakum. Alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza. Ya, haram bagi kalian sama seperti haramnya hari ini, itu hari nahar. Wa fi syahrikum hadza, seperti bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah. Ala liyuballigh syahidu minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Wa kana Muhammad bin Sirin yaqul sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dzalika qala ala hal ballagtu marratain. Ala hal ballagtu. Artinya hadis ini juga hadis yang disingkat. Riwayat lengkapnya ada di Kitabul Ilm, sudah kita baca di Kitabul Ilm bab 9. Sudah lewat riwayatnya Abi Bakrah tentang hadis ini. Yang jelas intinya perintah Nabi SAW menyampaikan apa yang didengar, yang hadir mendengarkan suatu ilmu untuk disampaikan kepada yang tidak hadir. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya, babu itsmi man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah anjuran menyampaikan, ini hati-hati. Jika menyampaikan jangan sampai terjerumus pada kedustaan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.